Pada video kali ini kita akan belajar tentang vektor-vektor yang kolinier atau segaris dan vektor-vektor yang koplanar atau sebidang. Nah, ini untuk definisinya. Misalkan kita punya dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Nah, kedua vektor itu kolinier atau segaris jika kita bisa menemukan suatu lambda skalar yang tidak sama dengan 0, sehingga kita bisa membentuk A itu sama dengan lambda B. Vektor A itu sama dengan sesuatu atau skalar dikalikan vektor B. Sembarang ini, untuk lambdanya sembarang, bilangan real. Dengan kata lain, dua buah vektor atau lebih itu dikatakan segaris atau kolinier jika vektor-vektor tersebut dapat ditempatkan berhimpit pada suatu garis. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya tiga buah vektor. Vektor A itu 1, 2 atau bisa kita tuliskan I plus 2J begitu. Untuk vektor B-nya 3, 6, vektor C-nya 2, 6. Vektor-vektor mana di antara ketiga vektor ini yang segaris? Nah, bisa kita lihat vektor A 1, 2 itu bisa kita gambarkan seperti ini. Dari titik pusat O 0,0 kita tarik vektor ke titik 1,2 seperti ini. Ini vektor A. Kemudian kita punya vektor B 3, 6. Berarti dari titik pusat 0,0 kita tarik vektornya ke titik koordinat 3,6 begini. Berarti yang biru ini mulai dari titik pusat 0,0 sampai ke titik 3,6. Ini adalah vektor B. Bisa dilihat vektor A dan vektor B itu dia berada pada satu garis, ya kan? Nah, berarti vektor A dan vektor B itu kolinier. Nah, bagaimana dengan vektor C? Kita lihat vektor C 2, 6 itu adalah vektor yang titik pangkalnya ada di titik pusat O 0,0, kemudian titik akhirnya ada di 2,6. Kalau kita lihat begini, sudah jelas antara si vektor A, vektor B, dan vektor C. Si C ini yang dia tidak segaris dengan kedua vektor yang lain. Secara ilustrasi seperti ini. Nah, kalau misalkan dia di dimensi 2, kita masih bisa menggambarkan begini. Tapi jika dia ada di dimensi 3, tentu saja kalau mau menggambarkan itu akan sulit. Makanya kalau dia di dimensi 3, kita lebih baik menggunakan definisi yang di awal tadi. Jadi, dua buah vektor itu dia dikatakan kolinier jika kita bisa menemukan sebuah skalar sehingga satu vektor itu merupakan perkalian satu skalar itu dengan vektor yang lain. Berarti itu dia adalah vektor-vektor yang kolinier. Nah, kalau secara perhitungan begini. Jadi, sesuai definisi tadi, vektor A itu kolinier dengan vektor B jika kita bisa menemukan lambda sehingga A itu sama dengan lambda kali B, dengan lambdanya tidak sama dengan 0. Nah, kalau dua vektornya diketahui seperti ini, A dan B-nya, kita bisa membentuk vektor A itu sepertiga dari vektor B. 1, 2, vektor A itu sama dengan sepertiga kali vektor B, 3, 6. Lambdanya berapa? Lambdanya 1/3. 1/3 kan tidak sama dengan 0. Berarti sesuai definisi, A itu sama dengan sepertiga kali B. Atau
B sama dengan 3A. Bisa juga dibentuk seperti ini. Kan tidak ada aturan siapa yang harus berada di depan, siapa yang harus berada di belakang. Kita bisa membentuk B sama dengan 3A. 36 itu sama dengan 3 kali 1, 2. Oh, kalau kita bisa membentuk seperti ini, berarti vektor A dan B itu segaris. Ini kalau kita menggunakan definisinya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ini untuk vektor-vektor yang kolinier atau segaris. Nah, misalkan vektornya seperti ini. Kita punya dua buah vektor, diilustrasikan dia tidak dimulai dari titik origin 0,0, tetapi dia dari titik sembarang, berakhir ke titik sembarang juga. Asalkan kita bisa membawa si kedua vektor itu menjadi satu garis, berarti dia kolinier. Seperti itu. Oke, ini penjelasan untuk vektor-vektor yang kolinier. Nah, kalau misalkan vektornya itu berada di ruang dimensi 3 bagaimana? Misalkan ini, tentukan apakah titik-titik P, Q, dan R ini kolinier atau segaris. Nah, penyelesaiannya kita bisa lihat. Pertama kita tentukan dulu vektor posisinya. Setiap titik di dalam koordinat kartesius pasti punya vektor posisi yang dimulai dari titik origin, titik 0,0 berakhir ke titik koordinat ini. Jadi, kalau titiknya P 1,-2,3 berarti vektor posisinya adalah bisa kita tulis begini, I-2J plus 3K, atau ditulis dalam bentuk vektor kolom 1, min 2, 3 seperti ini juga bisa. Berarti untuk vektor posisi dari titik P adalah 1, min 2, 3. Vektor posisi Q 2, 1, 0. Vektor posisi R 4, 7, min 6. Nah, kemudian kita lihat vektor PQ bisa dicari dengan vektor Q dikurangi vektor P, ketemu 1, 3, min 3. Vektor PR itu vektor R dikurangi vektor P, PR, R, min P, begitu. 3, 9, min 9. Dapat dilihat, PQ dan PR berarti dia memiliki titik pangkal yang sama, si kedua vektor itu. Siapa titik pangkalnya? Titik P. Titik PQ kan berarti mulainya P, akhirnya Q. PR mulainya P, akhirnya R. Berarti kan pangkalnya sama. Kalau pangkalnya sama, kita bisa lihat apakah dia nanti segaris atau tidak. Karena di sini P-nya vektor PQ itu 1, 3, min 3, PR-nya 3, 9, min 9, kan si PR itu 3 kalinya PQ. Ya enggak? 3 itu 1 kali 3. 9 itu 3 kali 3. Min 9, 3 kali min 3. Berarti bisa dibentuk PR itu 3 kali PQ. Kita punya lambda sama dengan 3. Karena bisa terbentuk seperti ini, jadi dapat disimpulkan kedua vektor tersebut kolinier. Artinya apa? Titik-titik P, Q, dan R itu berada pada satu garis. Nah, ini penjelasan untuk vektor-vektor yang kolinier atau segaris pada ruang dimensi 3. Nah, selanjutnya kita punya vektor yang koplanar. Koplanar itu satu bidang, berada pada satu bidang yang sama. Nah, ini definisinya. Vektor A, B, dan C itu koplanar atau sebidang
jika kita bisa menemukan lambda dan mu yang paling sedikit satu diantaranya tidak 0, berarti bisa mu-nya tidak 0, lambdanya tidak 0, mu-nya 0, atau lambdanya 0, mu-nya tidak 0, atau dua-duanya tidak 0, sehingga berlaku ini. Vektor A itu sama dengan lambda B ditambah mu C, atau vektor B itu lambda A plus mu C, atau vektor C itu lambda A plus mu B. Nah, dengan kata lain, vektor A, B, dan C itu koplanar jika salah satu vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier vektor-vektor yang lain. Oke, contohnya ini. Tentukan apakah vektor A, B, dan C ini berada pada satu bidang yang sama atau koplanar istilahnya. Nah, untuk menyelesaikannya, bisa kita pilih di antara definisi tadi. Yang pertama, misalkan ini dipilih yang pertama. Vektor A itu sama dengan lambda B plus mu C. Mau dipilih yang kedua, vektor B sama dengan lambda A plus mu C. Atau yang ketiga, C sama dengan lambda A plus mu B. Boleh yang mana saja dipilih. Ini dipilih salah satu, misalkan yang pertama. Berarti vektor A 1, 1, 1 sama dengan lambda vektor B 2 min 1 min 2 ditambah mu C-nya 3 min 3 min 5. Nah, dari bentuk ini kita bisa membuat 3 buah persamaan. Persamaan yang pertama, 1 itu sama dengan 2 lambda ditambah 3 mu. Jadi persamaan pertama, 2 lambda plus 3 mu sama dengan 1. Yang kedua, dari baris 2 kita bisa buat 1 sama dengan min lambda min 3 mu. Bisa dituliskan seperti ini, min lambda min 3 mu sama dengan 1. Yang ketiga, 1 sama dengan min 2 lambda min 5 mu, atau bisa ditulis min 2 lambda min 5 mu sama dengan 1. Kita punya 3 persamaan ini. Oke, misalkan kita ambil persamaan pertama dan kedua. 2 lambda plus 3 mu sama dengan 1, min lambda min 3 mu sama dengan 1. Pakai eliminasi biasa, kita peroleh lambda sama dengan 2. Ini pakai eliminasi biasa. 3 mu ditambah min 3 mu-nya sama dengan 0. 2 lambda plus min lambda, berarti 2 lambda dikurangi lambda. Yang ruas kanannya 1 ditambah 1, 2. Nah, lambda sama dengan 2 itu disubstitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 ini. 2 lambda plus 3 mu sama dengan 1. Lambdanya 2. 2 kali 2 ditambah 3 mu sama dengan 1. 3 mu-nya sama dengan min 3. Mu-nya sama dengan min 1. Min 3 dibagi 3. Kita punya lambda sama dengan 2, mu-nya sama dengan min 1. Nah, apakah benar lambda sama dengan 2, mu sama dengan min 1 itu memenuhi ketiga persamaan ini? Persamaan 1 dan persamaan 2 jelas terpenuhi dengan lambda sama dengan min 2, mu-nya sama dengan min 1. Karena di sini eliminasinya kita pakai persamaan 1 dan 2. Berarti kita harus menentukan apakah si lambda sama dengan 2 dan mu sama dengan min 1 itu juga memenuhi persamaan 3. Jadi kita substitusikan. Oh, kalau kita substitusikan ke persamaan 3 ternyata memenuhi. Berarti kita bisa menemukan lambda sama dengan min 2, mu sama dengan min 1 yang memenuhi ini.
yang memenuhi vektor A sama dengan 2 kali vektor B ditambah min 1 kali vektor C. 2 kali vektor B ditambah min 1 kali vektor C. Karena sudah memenuhi ini, berarti ketiga persamaan ini terpenuhi. Jadi ketiga vektor tersebut berada pada satu bidang atau koplanar. Nah, sekian penjelasan untuk materi yang berikutnya ini, materi dari vektor-vektor yang kolinier dan koplanar. Jadi, vektor-vektor itu dikatakan kolinier atau segaris jika kita punya sebuah lambda sehingga satu vektor itu bisa dinyatakan sebagai lambda kali vektor yang lain. Sedangkan vektor-vektor itu dikatakan koplanar atau satu bidang jika satu vektor itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai jumpa di video kita yang lain. Terima kasih.